Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini dalam diseminasi budaya positif dengan saya, Ana Agung Putri Agung Antarawati sebagai moderator dan Ibu Ida Ayu Desi Susiani Susila selaku pembicara dan merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Denpasar. Baiklah, izinkan saya memberikan informasi bahwa kegiatan ini merupakan bentuk aksi nyata dari modul 1.4 pendidikan guru penggerak, di mana melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberi kesempatan untuk berbagi informasi khususnya tentang budaya positif sehingga kita bersama dapat bergerak dalam menumbuhkan lingkungan sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baiklah, sebelum menginjak ke acara berikutnya, marilah kita berdoa menundukkan kepala sejenak agar apa yang kita laksanakan hari ini diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun agenda kita hari ini yang dapat saya sampaikan itu adalah pembukaan dan perkenalan. Lalu ada doa, presentasi konsep, tanya jawab, dan refleksi. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Dayu Desi, saya persilahkan. Terima kasih Bu Antarawati atas waktunya. Selamat sore Bapak Ibu hebat. Selamat sore. Terima kasih untuk hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke materi dan melakukan ice breaking, mungkin ada beberapa kesepakatan kegiatan kita hari ini ya Bapak Ibu bisa dilihat di sana. Yang pertama, gawai atau ponselnya kalau bisa dalam posisi getar dan diam. Kemudian saya harapkan Ibu Bapak bisa hadir seutuhnya dari awal sampai akhir acara ini. Dan kemudian kita akan menghargai waktu bersama-sama. Jadi pada saat nanti sesi tanya jawab atau urut pendapat, saya juga harapkan Ibu Bapak bisa memberikan pendapat ataupun refleksi kegiatan kita hari ini nanti. Dan kemudian seperti biasa jika ingin menyampaikan sesuatu baik itu di tengah-tengah ataupun nanti di akhir bisa dengan memanggilkan tangan. Nah, sebelum saya lanjut Ibu Bapak ada mungkin ingin ditambahkan tentang kesepakatan kita hari ini? Sudah? Iya, kalau sudah silakan coba tunjuk jempolnya dulu Ibu Bapak. Oke, terima kasih. Nah, sebelum acara dimulai kita ice breaking dulu ya. Jadi saya tahu ini jam rawan pulang, tapi biar nggak ngantuk kita ice breaking. Ice breakingnya adalah bernyanyi menyambung lagu. Mungkin yang pernah ikut pramuka dulu waktu masih jadi siswa pasti akan ingat. Ya, jadi saya akan mulai dengan lagu Sedang Apa. Oke, jadi apabila saya bertanya sedang apa, kalau saya panggil Bu Rani, berarti Bu Rani akan melanjutkan dan Bu Rani akan menunjuk teman-teman yang lain. Ya, oke, kita akan mulai sekarang. Saya mulai ya kegiatannya, lagunya. Sedang apa, sedang apa, sedang apa sekarang Ibu Rosma? Sekarang sedang belajar sekarang. Belajar apa sekarang? Bu Supasi belajar apa katanya? Belajar bersama teman apa sekarang tidak di teman sekarang akrab apa sekarang ya apa sekarang Bu Amelia. Damai.
Sekarang voli apa? Sekarang Bu Purna. Voli pantai. Sekarang pantai apa? Sekarang Ibu Ayu Lestari. Pantai Sindu. Sekarang Sindunya apa? Kurangi. Sindusana. Oke, sudah semua ya. Ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa tujuan diseminasi kita hari ini adalah untuk memahami konsep budaya positif dan lingkungan positif di sekolah yang tentunya berpihak pada murid sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang ya. Kemudian memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ya, topik yang kita akan bahas di sini yaitu tentang paradigma belajar, kemudian ada paradigma belajar, kemudian ada tentang disiplin positif, motivasi, tentang bagaimana keyakinan kelas itu. Kalau dulu mungkin kita sering dengan nama kesepakatan kelas ya. Nah sekarang kita lebih bahas lagi sebagai dari peraturan, kemudian kesepakatan, sekarang jadi keyakinan kelas. Kemudian ada 5 posisi kontrol kita dalam menerapkan kedisiplinan kepada murid, dan kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama yang kita akan bahas yaitu kita akan menghubungkan tentang dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa dalam dasar pendidikan yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu yang pertama itu ada konsep menuntun ya, kemudian berpihak pada siswa, dan juga ada tentang budi pekerti. Nah, di sini juga yang kita tahu, yang selama ini kita tahu kan hanya ada 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Padahal sebenarnya dasar pemikirannya itu ada menuntun, jadi bagaimana kita menuntun murid itu dari menjadi tahu, mengenal bakatnya mereka, ya, dan sehingga mereka menjadi orang yang berguna nantinya. Kemudian berpihak pada siswa, bukan berarti kita membela siswa, tetapi berpihak pada murid itu kita berusaha menggali apa yang menjadi bakat mereka dan berusaha mendampingi mereka untuk dapat mengembangkan bakat mereka nanti. Nah, itu yang disebut berpihak pada murid, dan juga tetap menerapkan budi pekerti. Jadi sekarang makanya ditekankan pada penanaman karakter murid. Next. Nah, jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, jadi kalau kita bisa ambil contohnya, Ibu Bapak mungkin sudah pernah membaca juga bahwa kita ini ibaratkan guru itu sebagai seorang petani, ya, yang sama kewajibannya kita sebagai seorang pendidik di sekolah. Jadi misalnya menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya, jadi kita hanya bisa bagaimana dari bibit bisa tumbuh menjadi padi dan panen. Begitu juga dengan kita di sekolah itu Bapak. Jadi bagaimana nanti, dan juga kita sebagai petani membersihkan hama dan jamur yang akan menyerang tanaman itu. Begitu juga kita sebagai seorang guru, jadi kita juga harus mampu menuntun dan mendampingi murid yang ibarat pohon padi tadi sehingga bisa tumbuh dan nanti menghasilkan yang intinya hasil panennya itu berguna bagi orang banyak. Ya, kemudian ini juga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi guru itu harus bisa selalu berusaha menciptakan lingkungan yang positif bagi muridnya. Ya, karena dari dulu sampai sekarang itu, apalagi
tingkat anak-anak yang baru sekolah pasti kadang gurunya itu lebih dipercaya daripada orang tuanya kan. Jadi guru itu memang harus selalu mendampingi murid dan menuntun mereka sampai nanti. Nah sekarang kita akan lihat perubahan paradigma. Jadi ibu bapak bisa lihat di sini dan bisa mempraktikkan. Jadi Anda dan teman akan melakukan kegiatan coba buka. Jadi mungkin sudah berpasangan, bisa ke belakang yang sudah punya. Jadi cobalah kepalkan tangan Anda. Kemudian bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu. Ya. Jadi kita jadi ini misalnya saya mengepalkan tangan saya di sini membayangkan ada sesuatu yang berharga. Nah, yang satu lagi kalau ada orang ingin memaksa membuka, kalau saya sudah merasa yang saya kepal ini berharga, pasti saya akan bagaimana? Mempertahankan kan? Tidak akan saya buka walaupun sampai nanti misalnya saya dipukul atau apa, pasti saya akan berusaha untuk melindungi benda ini. Mungkin ibu bapak juga seperti itu. Ya. Nah, sekarang yang tadi ibarat mengopalkan tangan itu bapak, kita kan berusaha untuk mempertahankan apa yang menjadi milik kita. Sedangkan orang lain itu berusaha untuk melepaskan. Nah, orang lain yang berusaha untuk melepaskan genggaman tangan kita ini, kita ibaratkan sebagai apakah kita bisa mengontrol orang lain. Nah, sekarang ibu bapak kira-kira bisa nggak mengontrol orang lain? Orang lain itu sendiri adalah murid. Tidak bisa. Ya, selama ini tidak bisa. Oke, sekarang kita lihat teorinya. Perubahan. Nah, di sini ada yang kita kenal Dr. William Glasser. Ini dengan teori kontrolnya. Jadi ilusi kontrol disebut itu ilusi. Berarti bayangan kita bisa mengontrol murid. Kita bisa memberikan semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat bagi murid. Kemudian kritik akan membuat orang selalu bersalah dan menguatkan karakter. Jadi kalau kamu selama ini mengkritik orang akan selalu merasa bersalah dengan kritikan kita, atau memaksa bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, yang kita tahu sekarang selama ini kan orang dewasa itu pasti kesannya memaksa yang lebih mudah. Begitu juga mungkin diibaratkan guru dan murid. Nah, sedangkan kenyataannya ibu bapak bisa lihat guru dapat mengontrol murid, kenyataannya murid itu mempunyai hak untuk memilih. Ya, kemudian guru tidak bisa memaksakan kehendak pada murid sebenarnya, walaupun selama ini penerapannya iya. Guru tidak mempunyai kontrol penuh terhadap murid. Nah, yang kemudian sebuah wujudan penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi wujudan adalah salah satu, kenyataannya itu adalah wujudan adalah salah satu bentuk kontrol. Kemudian sebenarnya murid itu mempunyai hak untuk menolak wujudan, ya, dan murid dapat tergantung pada pendapat atau wujudan kita. Jadi murid sekarang itu sudah peka kalau memang dia merasa wujudan kita tidak berguna untuk dia bisa dengan punya hak untuk mengontrol itu. Selama ini kita beranggapan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan orang tersebut. Padahal kenyataannya menyalahkan murid dan membuat kritik tidak akan menguatkan, tapi malah melemahkan murid tersebut. Ya, murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Kadang-kadang kan seperti itu. Kalau kita mengkritik dia akan merasa dirinya kurang atau negatif. Kemudian kita akan menjadi krisis identitas atau identitasnya gagal. Ya, kalau ilusi kontrol orang dewasa punya hak untuk memaksa, sebenarnya orang dewasa tidak dapat mengontrol murid. Kenyataannya, perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Jadi murid akan memberontak sewaktu-waktu, kemudian memaksakan kehendak hanya akan menciptakan permusuhan. Berarti di sini kita tidak memaksa, tetapi berusaha seperti yang tadi Ibu Bapak menuntun, ya. Jadi bahasa memaksa itu diperhalus dengan menuntun. Jadi kita berusaha, makanya sekarang pendidikan karakter, pembelajaran berdiferensiasi
Jadi kita mengenal dan menggali murid itu seperti apa, berusaha menuntun mereka, mendidik mereka agar mereka mendapatkan merdeka belajar. Nah, sekarang disiplin. Kita masuk ke disiplin. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah kita sebagai guru, atau kepala sekolah, atau orang tua mereka di rumah, atau murid itu sendiri? Oke, kalau menurut ibu bapak, siapa yang bisa? Diri sendiri. Alasannya? Ya. Sebenarnya ada dua faktor eksternal sama internal. Faktor eksternal itu ada bantuan dari orang tua, guru, pokoknya di kelas sekolah itu kan orang tua guru dan kepala sekolah, kalau di rumah orang tua. Jadi itu kita harus bekerja sama untuk mendisiplinkan murid dengan cara memberikan satu peraturan. Kalau untuk internalnya adalah diri murid itu sendiri, apakah dia sadar untuk mematuhi peraturan itu sehingga dia bisa menerapkan disiplin itu. Berarti eksternal sama dengan lingkungan ya? Iya. Berarti lingkungan juga mempengaruhi disiplin seseorang. Oke. Sekarang kita lihat dulu. Nah, ini adalah makna disiplin. Jadi yang sebenarnya disiplin itu artinya belajar, Ibu Bapak. Ya, belajar. Jadi disiplin diri itu bisa membantu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Ya. Sedangkan yang kita tahu penerapannya, disiplin itu selalu sama dengan apa? Mematuhi sebuah aturan. Itu yang kita kenal selama ini kan. Makna disiplin itu, jadi kita harus melakukan itu. Kita harus patuh. Itu yang terjadi. Padahal sebenarnya disiplin itu artinya belajar. Belajar menggali potensi diri kita. Nah, jadi kalau menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, disiplin yang kuat itu syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Ya, dan merdeka itu menurut KHD adalah tidak hanya terlepas dari perintah, namun cakap dalam memerintah diri sendiri. Sedangkan dari Diane Gosen itu disiplin dapat membuat orang menggali potensinya menuju kepada satu tujuan. Ya, jadi kan kalau mau berhasil kita harus disiplin sama diri kita sendiri, kan begitu. Yang kita sering pelajari. Jadi kalau mau berhasil ya disiplin, kalau mau berprestasi harus disiplin juga. Gitu. Jadi disiplin itu adalah belajar untuk mengontrol diri, ya, mengontrol diri untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Sekian dari sebagian banyak nilai ini, maka kita sudah temukan pada profil pelajar Pancasila yang kita dapatkan atau kita temui dalam kurikulum Merdeka yang sekarang. Jadi dari semua nilai kebajikan universal itu kita dapatkan semua ada di profil pelajar Pancasila. Itu ada beriman dan bertakwa, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah yang kita harapkan ada pada diri kita. Ya. Oke, sekarang kembali lagi ke Bapak Ibu. Setiap hari kita dituntut untuk datang on time ke sekolah. Apa yang memotivasi? Bu Suparsi, apa yang memotivasi Ibu datang ke sekolah? Motivasi karena merasa dari dulu mungkin murid sudah ada di sekolah, kalau saya datang telat merasa punya rasa malu. Oke. Kalau Bu Rosma sebagai guru BK, apa yang memotivasi Ibu untuk datang ke sekolah? Untuk memotivasi siswa sih khususnya, karena kalau saya kebetulan guru BK, berarti saya ingin memberikan contoh kepada siswa. Oke. Jadi banyak kan karena malu. Ya, malu dan juga ingin menjadi contoh. Oke, sebenarnya apa yang memotivasi? Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku ini menurut James Q. Wilson. Ya, jadi ada 2 faktor, ada motivasi eksternal dan internal. Jadi yang pertama, mungkin ini
bagi murid ya kebanyakan takut mendapat hukuman. Ya, jadi dengan itulah dia bisa datang tepat waktu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Selalu seperti itu. Kemudian, nah ada juga yang mendapat pujian. Kamu udah pintar, sudah datang disiplin. Nah, seperti itu. Silakan untuk motivasi diri kita seperti yang tadi. Karena kita menghargai diri kita sendiri, kemudian menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita tahu dan kita pelajari ya. Jadi mungkin untuk motivasi internal ini sulit, terutama di kalangan murid. Sekarang tugas kita lah bagaimana caranya kita memotivasi murid kita agar dia mau menghargai diri sendiri dan berdisiplin. Ya, sekarang ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari ketiga motivasi ini, manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Jika murid Bapak Ibu datang ke sekolah tidak tepat waktu, kira-kira yang akan Ibu lakukan adalah memberikan hukuman, memberikan konsekuensi, atau merestitusi. Restitusi itu berarti menyelesaikan, ada tahapannya nanti menyelesaikan dengan mengajak mereka ngobrol, menemukan permasalahannya, kemudian menyelesaikannya. Yang lebih banyak diterapkan yang mana? Hukuman, masih berupa hukuman. Konsekuensinya ada juga. Semuanya ada. Oke. Sekarang kita akan bahas satu-satu apa sih perbedaannya. Nah, sekarang ada video. Kamu tahu salah satu? Iya, maaf, habis saya ketinggalan terus. Lain kali dibawa kopinya supaya kamu gak kepanasan. Sudah sampai berdiri di lapangan. Hormati yang bendera selama 15 menit. Ya. Jadi tadi kita lihat ilustrasi bahwa siapa? Rina itu tidak bawa topi, tetapi gurunya menyuruh dia berdiri di tiang bendera selama 15 menit. Pesan apa yang didapatkan Rina setelah mendapatkan hukumannya? Kemudian apakah hukuman tersebut menemukan kesadaran diri Rina untuk menjadi lebih disiplin? Sekarang menurut pandangan Bapak Ibu, Bu Purna? Mungkin tergantung individu. Kalau individu itu menyadari bahwa itu salah, kemudian dia mendapatkan hukuman, maka selanjutnya dia akan berusaha untuk merubah kelebihan. Akan tetapi sebaliknya ketika siswa tidak menyadari bahwa itu tidak salah, akan memberontak pada dirinya, dia tidak akan terima. Dia hanya sekedar tidak membawa topi, dia mendapat hukuman apalagi 15 menit begitu. Bahkan sangat mental lah, sama dulu Ya. Dan satu lagi, apakah ada hubungannya? Tidak bawa topi saat upacara bendera, hukumannya berdiri di tiang bendera. Kurang tepat lah, tidak ada kaitannya. Kemungkinan anak itu tidak akan sadar, yang jelas dia akan sakit hati malahan. Ya. Oke, sekarang kita akan lihat. Nah, jadi kalau Rina dihukum tadi itu bukan karena aku mengerti kesalahan, ya, dia dengan aku salah, terus bahkan bisa saja lebih banyak akan menjadi ini hukumannya yang diingat, bukan bagaimana cara menyadarkannya dia, ya. Seperti yang kita katakan tadi bahwa nggak ada hubungannya, tidak membawa topi dengan berdiri di tiang bendera. Itu bukan motivasi anak, malahan membuat dia jadi kata hukumanlah yang melekat di dia, bukan memperbaiki kesalahannya. Ya, jadi itu salah penerapan. Nah, di sini hukuman
hanya bisa menghindari rasa sakit, namun tidak membuat mereka berubah. Karena hukuman itu adalah sudah jelek sekali ya. Kalau sudah dihukum berarti kita sudah sangat fatal. Nah, jadi alangkah baiknya hukuman tadi itu kita kurangi dengan dari kata hukuman itu. Sebenarnya tidak relevan atau tidak akan bisa cepat untuk menyadarkan mereka sebenarnya. Karena sudah momok kata hukuman itu yang membuat mereka takut, ya, malah menyakiti dan membuat mental mereka tambah down dengan sekolah. Oke. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta dan menuju seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau menuju. Jadi dihukum oleh penghargaan, ya. Jadi kalau misalnya ada pengaruhnya juga, jadi penghargaan hukum itu sebenarnya tidak cocok. Tadi seperti yang kita sampaikan bahwa memang seharusnya kata menghukum itu disesuaikan dengan situasinya. Nah, jadi di sini bagaimana cara kita memberi apresiasi atau pengakuan. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat, jadi beri dukungan secara khusus, pengakuan secara pribadi. Jadi beri pengakuan pada semua murid pergantian, diberikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi misalnya kalau anak itu melakukan sesuatu, jangan hanya salah saja ditegur. Jadi kalau mereka sudah ada perubahan, oh minggu ini kamu sudah mengerjakan tugasmu dengan baik, mungkin dipuji, ya itu mungkin lebih bisa memotivasi. Jadi nggak hanya pas salah saja ditegur saat mereka melakukan sesuatu yang tidak biasa atau mungkin itu memperbaiki diri mereka. Alangkah baiknya kita memuji, jangan malu untuk memuji siswa dan berterima kasih kepada murid. Ya misalnya dia minggu lalu nggak untuk tugas, karena minggu depan tugasnya lengkap, mungkin bisa dipuji. Ya. Jadi terima kasih untuk tanggung jawabnya. Ya. Jadi itu yang mungkin lebih bijak kita lakukan untuk menguatkan karakter murid kita. Nah, sekarang kalau misalnya menghukum murid, itu kalau kita hukum sekali itu kemungkinan dia mengulangi kesalahannya ada? Pasti ada. Ya, pasti ada. Karena seperti yang kita bilang tadi itu. Kemudian sekarang bagaimana caranya murid dapat disiplin dalam jangka yang panjang? Kalau menurut Bapak Ibu, bagaimana caranya mendisiplinkan murid untuk jangka waktu yang panjang? Bu Rani? Ini dengan terus meningkatkan ya mengingatkan kembali kepada siswa itu, mungkin tidak dengan hukuman tapi dengan mengingatkan kesalahan seperti apa. Jadi kita pendekatan di sana. Pendekatan. Kemungkinan itu akan membuat siswa positif perlahan akan mulai menjadi disiplin dan itu akan terus ada diingatkan. Tapi melalui pendekatan dan mengingatkan, iya. Nah, sekarang ada hukuman, sekarang ada konsekuensi. Jadi konsekuensi itu sebuah keadaan di mana terdapat kesepakatan dalam bentuk tanggung jawab yang sudah dapat diprediksi oleh murid dan guru. Jadi konsekuensi itu memiliki bentuk solusi yang lebih logis daripada hukuman. Jadi bedanya, kalau hukuman kan langsung lebih ke fisik, kekerasan, atau mungkin ke menjatuhkan mental. Sekarang konsekuensi itu bisa dengan kesepakatan ya, kesepakatan antara murid dan guru. Ya, sikap guru di sini selalu karena ada konsekuensi, berarti kita hanya tinggal memonitor saja. Oke, jadi posisi guru itu di hukuman kita yang sebagai penghukum, dan sebagai penghukum kita akan membuat murid itu selalu menjadi merasa bersalah. Sedangkan kalau konsekuensi kita sebagai pemantau, kalau penentuan saksinya hanya, kalau hukuman hanya kita yang menentukan sepihak,
konsekuensi itu dari kesepakatan, kita sudah menghargai hak murid. Kemudian kalau relevansi sanksi tidak ada korelasi logis. Kalau di konsekuensi itu ada korelasi logisnya. Nah, ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi bisa dibaca. Ya, jadi kalau hukuman itu malah sakit, kalau konsekuensi kan dia nggak nyaman jadinya. Jadi kemungkinan untuk ini. Ya, next. Nah, sekarang kita akan lihat. Ini ada tindakan. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Karena yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Coba kita cek. Oh, sorry. Ya, jadi murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan mengganti kertas tugas kemas yang telah dijelaskan. Konsekuensi, ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja. Ya, terus yang terakhir Lingkungan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Iya. Jadi yang pertama karena lari karena terlambat sekolah dan lari mengelilingi lapangan karena terlambat pelajaran PJOK itu beda. Ya, PJOK karena memang pelajarannya yang olahraga jadi memang cocok dia terlambat disuruh lari. Tapi kalau dia terlambat datang ke sekolah kan tidak ada hubungan terlambat datang dengan lari yang disebut hukuman. Sama dengan push up tidak pakai masker, ya, kemudian mengganti kertas permanen dan coret-coret itu adalah konsekuensi. Nah, sekarang keyakinan kelas. Apa beda keyakinan dan peraturan? Mengapa sekarang disebut keyakinan? Dalam penerapan budaya positif kenapa disebut keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Dan bisa? Atau ada yang ingin memberikan pendapat? Mungkin kalau peraturan itu satu arahnya diberikan kepada satu pihak untuk dilakukan dengan siswa misalnya. Kalau keyakinan itu dibangun bersama melalui suatu proses diskusi bersama siswa. Iya. Jadi peraturan itu biasanya juga berisi kata-kata negatif, tidak boleh. Kalau keyakinan kan lebih ke keyakinan kelas, berarti bertanggung jawab, tidak harus bertanggung jawab. Kalau dia memang misalnya menghormati orang, berarti kalau dia membuli temannya, kalau peraturan itu tidak membuli. Sedangkan kalau keyakinan kelas bisa dirangkum jadi menghargai orang lain. Berarti kalau dia membuli teman, berarti dia melanggar keyakinan kelas, yaitu menghargai orang lain. Bahasanya mungkin lebih halus dan mudah dicerna oleh siswa. Nah, kayak ini, mengapa kita menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, coba kita lihat. Itu adalah aturan ya, tadi kita harus pakai ini helm. Nah, sekarang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu sama seperti yang tadi Bu Medi bilang. Kita dan murid di awal pembelajaran, di awal masuk kelas itu kita membuat keyakinan. Ya, jadi murid akan meminimalisasi tindakan negatif dari murid. Ya, jadi ini selalu kembali ke peraturan dilarang melakukan kekerasan. Jadi keyakinan kelasnya bisa menghormati orang lain, dipakai. Larang menggunakan narkoba, berarti kesehatan, keyakinan bahasanya lebih simpel, lebih mudah diingat, dan itu bisa selalu dalam hal-hal yang positif. Jadi kita selalu berada dalam suasana positif di kelas. Ya. Nah, jadi pembentukan keyakinan kelas. Mungkin Ibu Bapak sudah melakukannya, kita skip saja. Nah,
Nah, ini contoh keyakinan kelasnya. Saya sudah lihat di beberapa kelas juga sudah ada keyakinan kelas yang sudah dibuat mungkin antara murid dan wali kelas. Nah, ini contoh penerapan keyakinan kelasnya. Jadi mungkin nanti Ibu Wali bisa menyuarakan, nanti bisa mungkin ditempel di kelasnya atau dijadikan foto profil di WA bisa ada sebenarnya. Nah, ini ada sebenarnya dari 5 kebutuhan dasar manusia, ada rasa kasih sayang dan ingin diterima, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Nah, saat murid melakukan pelanggaran disiplin, mari kita bimbing murid kita dalam memaknai perilakunya melalui 5 posisi kontrol. Oke, sekarang kita akan bicara tentang 5 posisi kontrol guru. Apa saja itu? Kita akan lihat. Nah, jadi guru itu sebenarnya memiliki 5 posisi kontrol, Bapak. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, ada posisinya sebagai teman, ada posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Itu sebenarnya 5 posisi kontrol kita kepada murid dalam penerapan budaya positif. Oke, seperti apa? Kita lihat video. Ini sebagai penghukum ya. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum ya, sekarang membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Oke, sekarang posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang telat. Balik lagi.
Oke, maaf ya. Oke, Ibu Bapak, mungkin posisi Ibu Bapak selama ini yang diterapkan apa? Merasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Itu paling sering ya. Itu paling karena dengan merasa bersalah itu kita merasa kemudian akan iba kepada kita. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini dia 5 posisi kontrol. Kurang besar ya. Jadi kalau sebenarnya yang diharapkan itu Bapak itu bisa menjadi seorang manajer, ya. Jadi memanage. Jadi misalnya kalau terlambat itu, kamu kenapa terlambat? Saya bangun kesiangan. Kalau di rumah itu ada nggak orang yang bikin kamu bangun, bikin membangun kamu lebih pagi? Ada Bu. Ada ibu saya, ada bapak saya di rumah. Oke, kalau sekarang bagaimana kalau alarmnya nggak hanya dari kamu, tapi kamu bisa bantu ibu, mengingatkan ibu. Nah, jadi kita seperti memanage mereka untuk selalu bagaimana bisa memperbaiki diri dan mengevaluasi diri mereka. Ya, asal jangan jadi pemimpin. Nah, sekarang restitusi. Jadi restitusi tadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi ini restitusi itu adalah menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan mereka, ya. Next. Ini ada ciri-ciri restitusi. Kita skip aja ya. Ya, jadi segitiga restitusi adalah validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Ya. Jadi contohnya kalau validasi kebutuhan itu Bapak Bu misalnya ada kasus bisa bertanya, kamu punya alasan kan kamu kenapa misalnya nggak buat PR, selalu nggak buat tugas, selalu tidak buat tugas, kamu kenapa? Pasti ada alasannya kamu tidak buat tugas. Nah setelah itu menstabilkan identitas bukan hanya menyalahkan murid, tapi setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, tapi kalau misalnya kamu seperti ini, nah lebih baik menguatkan dia, kemudian baru menanyakan keyakinan kelas. Kalau tidak buat PR, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelasnya. Apa keyakinan kelas yang dilanggar? Bertanggung jawab. Nah, jadi akan ingat seperti itu. Diharapkan dengan penyelesaian kasus melalui segitiga restitusi, maka murid itu lebih bisa mengontrol dan selalu menerapkan budaya positif dalam kehidupannya di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, jadi ini tadi tahapan segitiga restitusinya. Nanti saya akan share di Bapak materinya. Nah, jadi ini kemudian ini contoh video menerapkan Bagaimana ini segitiga. bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kenapa kamu main bola di kelas, Aldi? Saya bosan, Pak. Tapi sekarang langit-langitnya jadi bolong dan rusak. Baik, Bapak mengerti kalau kamu bosan. Tetapi atapnya jadi bolong begini. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini semua? Ini saja. Coba kamu pikirkan apa solusinya. Bapak bisa kasih kamu waktu sampai jam 12 selesai. Ya, setelah itu kasih tahu Bapak apapun rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya saya harus menambah dan tapi saya takut dengan korban. Saya juga tidak punya uangnya, tidak tahu caranya. Baik, terima kasih atas idenya. Ini saja, Bapak bisa bantu kamu bicara dengan orang tua kamu untuk menceritakan masalah ini dan juga masalah uang. Dan kalau bisa terima kasih untuk memberikan tolong membantu memperbaiki atas kelas. Apakah itu membantu? Ya Pak, terima kasih. Nah, jadi itulah penerapan segitiga restitusi. Jadi saat itu buat atap bolong bukan berarti kita menyalahkan ya. Jadi kita bagaimana menerapkan dan mencarikan solusi. Oke, kita skip aja.
Nah, jadi itu tadi Ibu Bapak, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga nanti kita sama-sama bisa melakukan praktik baik dan menerapkan budaya positif ini di kelas. Jadi sebelum saya akhiri, kita akan refleksi sejenak Ibu Bapak. Jadi setelah tadi itu mungkin ada 3 pertanyaan, hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan yang saya dapatkan apa, kemudian perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini mengenai makna disiplin, kemudian peran posisi kontrol yang seperti apa yang akan saya terapkan di sekolah. Mungkin bisa satu-satu. Untuk yang nomor 1 mungkin Ibu Rahayu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya dengan saya dapatkan? Mungkin sebagai guru berarti kita tidak bisa memposisikan diri kalau sesuatu melakukan kesalahan tidak bisa memberikannya hukuman, tapi mungkin kita memberikan solusi atau dengan cara tadi Ibu jelaskan itu. Banyak halnya. Oke, perasaannya sama mengenai makna disiplin. Jadi Bu Fio, selama makna disiplin itu seperti apa dan setelah mengikuti ini apa menurut Ibu disiplin? Sebelumnya terima kasih untuk Bu Desi atas presentasinya. Makna disiplin yang dulunya saya mungkin kurang pahami, sekarang saya bisa motivasi kepada anak-anak lebih baik dari sebelumnya karena dari penjelasan Ibu saya lebih memahami bahwa pada siswa kita tidak harus memberikan hukuman, tapi kita harus mendekatkan diri agar dia tahu permasalahannya apa, sehingga nantinya kita bisa memotivasi siswa untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Untuk yang ketiga mungkin posisi kontrol yang ingin diterapkan di sekolah bagi guru, Bu Daidia. Jadi kalau Ibu tadi setelah menonton ini, posisi kontrol apa yang ingin Ibu terapkan di sekolah? Mungkin kalau saya sendiri ada 2 posisi. Yang pertama posisi sebagai teman supaya siswanya tidak merasa canggung atau takut. Yang kedua kalau bisa di posisi manajer. Oke, jadi kita akan berusaha untuk sebagai posisi manajer ya, sehingga murid itu bisa lebih ke bagaimana mereka bisa mengontrol diri mereka, bagaimana mereka selalu tetap bersikap positif, disiplin maupun terhadap diri mereka sendiri ataupun orang lain dan lingkungan sekolah. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Mari kita dan peregangan mungkin Ibu bisa berdiri. Oke, silakan tangannya di sini. Kemudian kita akan ucapkan bersama-sama, kita hebat. Oke, 1, 2, 3. Kita hebat. Oke, terima kasih Bapak. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada kegiatan diseminasi tentang budaya positif pada hari ini. Jadi saya harapkan Ibu Bapak mendapatkan atau kita mendapatkan banyak hal baru yang bisa kita terapkan di sekolah untuk mendapatkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dengan Om Santi, Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.